Setelah namanya kerap disebut dan diminta untuk membuat klarifikasi, kini Andre Taulany akhirnya angkat bicara soal bola panas yang dilempar Endang terkait perseteruan larangan membawakan lagu Mungkinkah yang diciptakan oleh sang mantan gitaris Stinky tersebut. Sebelum Andre angkat bicara, diketahui Endang sudah membuat beberapa pernyataan terkait masalah hak cipta soal lagu Mungkinkah yang ia bawakan bersama Andre saat masih membelot grup band Stinky. Tidak hanya berstatement, Endang bahkan sampai melempar somasi terbuka kepada Andre mengenai masalah tersebut. Lantas seperti apa sikap Andre Taulany menanggapi somasi Endang? Benarkah ada perang dingin yang terjadi antara Andre dengan Endang? Saya menanggapinya sebetulnya gini, kan udah ditanggapi sama Stinky. Stinky udah jelas jawabnya secara detail, lengkap, keren banget tuh jawabannya Irwan. Ya semua udah terjawab di situ. Apalagi mesti dijelasin. Gitu. Ya udah, clear, menerima dong, kan sudah dikasih tahu sama Stinky. Stinky bayar, royalti jalan terus. Itu album Stinky yang dari awal sampai sekarang, penjualannya ataupun misalnya ringback tone-nya dan lain sebagainya, Endang tetap dapat sampai sekarang. Jadi kalau dibilang nggak terima royalti, bohong itu. Terima. Terus apa yang mesti dilarang? Nih, yang pertama, saya udah nggak di Stinky. Jadi saya juga bingung kenapa saya disomasi, kenapa saya dilarang. Kan saya udah bukan personil Stinky gitu. Terus manggung juga udah jarang, nggak pernah. Teman-teman tahu sendiri kerjaan saya komandan. Kerjaan saya bercanda gitu. Kapan saya manggungnya gitu. Terus kalaupun manggung, kemarin itu saya bikin ATF ya, Andre Taulany and Friends. Itu juga baru manggung 2 kali. Kalaupun memang dianggap saya menyanyikan lagu Mungkinkah, saya sudah bayar. Pihak manajemen sudah membayar ke event organizer sesuai undang-undang dan saya mengikuti aturan mainnya. Jadi saya nggak sembarangan, saya bukan maling, saya bukan lancang. Semua saya sudah mengikuti aturan dan pihak event organizer pun sudah membayarkan hak pencipta tersebut melalui LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Begitu juga LMK dan lain sebagainya. Jadi saya heran kenapa saya masih disomasi, masih dilan dan lain sebagainya. Orang saya sudah mengikuti undang-undang kok. Kalau mengenai tuntutan, mau tuntut saya berapa miliar ya silakan aja. Yang penting datanya jelas. Kemudian legal standingnya kuat gitu. Kalau asal nyebut nuntut nggak ada kekuatan legal standingnya, itu sama aja pemerasan. Malak jadi jatuhnya itu. Orang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gua tuntut lu 35 miliar, nggak ada dasar apa-apa. Lu sama aja kayak malak tuh namanya. Itu apa? Itu yang dirasakan? Enggak, bukan kesannya jadi. Terkesannya seperti itu. Ya kan jangan makanya. Kalau memang mau menuntut, coba datanya dibuka yang jelas. Ini loh dasar hukumnya kuat nih. Bla-bla bongkar semua tuh. Yang dia bilang katanya saya udah menerima segala macam harus bayar 35 miliar. Ya keluarin. Kalau enggak asal ngomong doang mah semua juga bisa. Kalau misalnya saya merasa bahwa wah ini sama aja pemerasan, saya bisa tuntut balik loh. Kan bisa. Tapi kan saya nggak mau. Saya mau damai-damai aja. Ya kalau dari Stinky kan tadi saya sudah bilang ya, selama ini yang terakhir ini ya hanya dari 250 sampai 500 ribu per event. Per event. Ya kalau mungkin ada beberapa kalau semacam royalti dari digital segala macam itu ada, dan nilainya juga ya ada. Terus kenapa di sini saya berani bersuara juga mungkin dari LMK dan LMKN, saya merasa nilainya memang kurang layak dan iya, ganti rugi untuk apa? Iya, makanya ganti ruginya untuk apa? Emang saya ngapain? Katanya itu soal royalti dibayar sejak tahun 2023. Buktinya ada. Nah, kalau buktinya nggak ada, datanya mana? Jangan asal ngomong nuntut ini, nuntut itu, buktinya nggak ada. Semua pembayaran itu jelas. Endang, Irwan, siapapun yang menciptakan lagu di Stinky, itu sudah tanda tangan bahwa akan ada pembayaran royalti, bla bla segala macam. Coba tanya mereka deh, kontraknya mereka nyimpan kok. Dan itu pasti udah dibayarkan. Setiap bahkan saya sendiri nih, Irwan tuh baik loh.
Irwan tuh selalu ngurusin sampai sekarang soal KCI, royalti, walaupun nilainya nggak besar. Saya pun masih dapat. Anda sih saat dia upload video ke sosial media, Endang tuh dari pagi hubungan sama saya terus. Minta jatah dia buat main di sini. Kita bayar ke dia loh tiap Stinky show, setiap Stinky ada event, itu Endang dapat bagian. Jadi dapat double. Dapat dari lembaga kolektif juga dia dapat, dari yang resminya itu kan, dari Stinky pun kita punya kebijakan, Endang kita kasih juga. Tiap event Stinky, Endang selalu dapat. Iya, jadi 3, lembaga kolektif, label, dan Stinky. Dia dapat 3, triple tuh. Usai menyatakan jika dirinya tak begitu mempermasalahkan somasi keras yang dilemparkan Endang soal larangan membawakan lagu Mungkinkah, di sela wawancara, Andre juga turut mengomentari pernyataan Endang yang menyebut jika komedian berusia 49 tahun tersebut bisa seterkenal sekarang karena Stinky. Lantas, seperti apa Andre menyikapi pernyataan tersebut? Ya, pesan saya buat Endang begini, saya support apabila Endang ingin memperjuangkan hak-haknya. Tapi Endang juga harus tahu cara memperjuangkannya bagaimana yang baik gitu. Kan sudah ada lembaga, sudah ada aturannya segala macam. Nah, kalau mau merubah atau mau melakukan sebuah evaluasi, mungkin menyuarakan gitu ya, mewakili teman-teman pencipta yang lain bersama-sama ke lembaga yang memang sudah menetapkan aturan ini supaya nggak simpang siur. Itulah perjuangannya ke situ gitu. Jangan mensomasi A, mensomasi B, sebenarnya yang menurut saya salah ya gitu. Karena bukan ke situ arahnya, harusnya ke lembaga yang membuat aturan ini. Kenapa aturan ini dibuat oleh lembaga kolektif tersebut? Supaya tidak terjadi begini nih, kisruh begini. Kalau semua pencipta somasi sana, somasi sini, somasi sana, somasi sini, nggak kelar-kelar. Kalau mau protes, kalau mau segala macam, ya ke lembaga yang sudah ada aja. Itu satu. Terus kedua, nggak usah mengungkit-ungkit soal jasa. Berjasalah buat saya, berjasalah buat Stinky. Ingat, Stinky besar itu bukan jasa satu orang, tapi berlima. Semuanya punya jasa. Terlepas besar kecilnya persentasenya, tetap aja ada jasanya. Jadi nggak usah mengungkit-ungkit soal itu gitu ya. Dan saya pun tetap nggak lupa kok asal saya dari mana, dari Stinky, betul. Tapi ketika kemudian saya berkembang sampai saat ini, itu atas dasar ya kreativitas yang saya punya, kerja keras yang saya punya, di luar nyanyi ya gitu. Nah, akhirnya orang makin kenal dengan saya. Di luar dari sebagai vokalis, malah orang tahunya sekarang saya komedian gitu. Itu artinya kan adalah usaha saya, bukan dompleng Stinky. Nama saya kan udah bukan Andre Stinky, Andre Taulani gitu. Kalau Endang kan masih namanya masih pakai Endang Stinky, walaupun dia udah dipecat dari Stinky gitu. Tapi tetap pakai gitu. Nggak ada masalah gitu buat saya. Jadi ya udah, masing-masing harus legowo, menerima ya. Saya pun juga nggak mau ada permusuhan. Saya tetap support Endang. Tetap nyanyi lagu Mungkinkah nanti? Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Ya, masih banyak lagu-lagu lain yang masih bisa dibawakan. Kan ini kan prosesnya sedang berjalan, somasi pun kami sedang laksanakan. Lalu ada statement Andre Taulani katanya dia sudah diatur oleh LMKN, ya kan? Dia sudah bayar, bayarnya mana? Suratnya mana? Surat pembayaran. Jangan kayak orang mau jual singkong di pasar nggak pakai surat. Orang jual singkong aja kadang-kadang ada suratnya, surat kwitansi. Lah Andre Taulani ngomongnya asal ngerocos, gitu loh. Asal ngerocos semua juga bisa. Saya sudah bayar tuh di situ. Bukan kayak beli nasi goreng atau nasi padang ini. Nasi padang pun ada kwitansinya. Lah Andri bicara begitu, kapan Anda memberikan uang itu kepada event organizer? Nah, event organizer kapan memberikan uang itu kepada LMKN? Itu semua alirannya harus tertulis. Kapan LMKN memberikan itu kepada manajemen Stinky? Gitu loh. Kapan LMKN itu memberikan dana kepada Endang sebagai pencipta lagu? Itu harus tertulis semua. Nggak bisa katanya-katanya, ini negara hukum bro. Harus tercatat dan tertulis. Ya kan saya sudah bilang, bagian itu kan bagian nggak relevan.
250.000 sampai 500 itu bukan bagian musisi, Pak. Musisi Andre Taulany itu dapat duit itu sampai kebeli rumah di mana-mana itu ya dia kan baru jadi pelawaknya. Dia lebih terkenal dari dulu kan, lebih terkenal sebagai vokalis Tinky. Dia baru jadi pelawaknya. Istilahnya. Kalau bicara baru kaya kan gitu. Tapi kan dia udah sukses lama. Gitu kan? Dia udah sukses lama. Andre Taulany ini gitu. Dan Tinky sudah sukses lama dari lagunya Sindang. Dan disukai atau tidak disukai, mereka semua berangkat dari lagu Mungkinkah, ciptanya Endang. Gitu. Dan perlu dicatat di sini ya. Saudara Irwan Barata ya, itu sudah mengakui bahwa ciptaan dia hanya sepenggal di akhir lagu. Dengan bait kau ku sayang, selalu ku jaga. Itu aja ciptaan dia. Takkan ku lepas. Nah, itu aja yang dinyanyi nama dia di panggung. Di depannya jangan. Karena itu punyanya Sindang. Dia sudah mengakui kok. Dia hanya punya itu aja. Lantas kalau kamu ngaku itu, lalu kamu menyanyikan itu berkali-kali, saya runut dari tahun 93 ke sini kamu nyanyikan tidak memberikan royalti kepada Endang, itu akan masuk gugatan saya.